cerita dari keluhuran saya, termasuk di Balai Wismo ini atau di rumah ini, itu dulu sering para kesepuhan itu pada cerita bahwa ing tembe besok di penghujung zaman atau zaman akhir bakal ono lakon pendok mas trimo dilambangi segegem beras. Lalu kalau dilanjutkan lagi, nini podo neng taningan, perawan podo keleleran, duda pincang regane swidak uang. Hal ini atau legenda atau dongengan atau ramalan para bini sepuh terjadi, pendok mas trimo dilambangi segegem beras. Kita sudah punya stok cadangan pangan. Sekali lagi, kita sudah punya stok cadangan pangan lah. Kalau saya dikaitkan lagi mungkin ketika zaman Nabi Nuh, saya tidak akan segan-segannya mari kita membuat perahu. Tapi ulo salam wilayah jati nuhuni hajat-hajat leluhur Nusantara tapi uluk salam mulia. Ini saya secara kebetulan ya punya niat untuk berkunjung ke rumah orang tua saya, artinya rumah tinggalan orang tua saya yang sesungguhnya saya niatkan untuk urusan kembalinya budaya adiluhung. Sekali lagi, kembalinya budaya adiluhung. Nah, ini diantaranya atap-atap juga sudah perlu perbaikan sungguhnya, sehingga saya dan keluarga secara seksama untuk meniati menghibahkan untuk keperluan nasional yang termaksud adalah pembangunan budi pekerti yang luhur, diawali dari cara ibarat kantor itu atau pusatnya berawal dari sini. Namun sampai saat ini juga masih sebatas rencana. Sampai saat ini pula saya belum melangkah ke arah situ, artinya belum ada ketekatan dari pihak lain ya, dari pihak lain yang sungguh-sungguh dalam memperjuangkan pulihnya budaya adiluhung yang tidak hanya sekedar kata-kata ya. Artinya secara nominal rupiah tanah ini 35 ubin alias 14 meter persegi kali 35. Kalau ubin itu kan per 14 meter persegi kali 5, dan harganya di sini kurang lebih itu 30, matinya 20 juta karena ini di tepi jalan raya. Nah, namun demikian juga masih sebatas rencana. Kalau saya melaksanakan urusan hal ini, yang meninggalkan tempat, meninggalkan rumah itu dari tahun 94 sampai dengan sekarang saya lalar sehingga tidak sempat ngopeni atau ngurusi rumah tinggalan orang tua saya atau leluhur saya. Nah, namun dilalah kersane ngalah, saya sekarang mesti menginjakkan lagi kaki ke rumah orang tua ini. Rumah ini juga kosong ya, hanya dihuni taruhlah orang-orang yang terlantar, ngontrak pada nggak bisa, lalu ngontraknya yang murah, hanya tak suruh bayar listrik, lalu mau menyapu atau merawat rumah ini. Nah, saya akan meranah bahwa cerita dari keluhuran saya, termasuk di Balai Wismo ini atau di rumah ini, itu dulu sering para kesepuhan itu pada cerita bahwa ing tembe besok di penghujung zaman atau zaman akhir bakal ono lakon pendok mas trimo dilambangi segegem beras. Lalu kalau dilanjutkan lagi, nini podo neng taningan, perawan podo keleleran, duda pincang regane swidak uang ya. Randa itu katanya itu banyak sekali atau ibaratnya untuk ibu nanti di penghujung zaman akhir lah. Saya mengkaitkan dengan petunjuk saya adanya bumi wulu geni dan lalu nanti akan terjadi alang-alang wulu geni. Lah, saya merasakan bumi wulu geni sekarang telah terjadi. Mengapa saya katakan demikian? Karena musim tanam gagal tanam. Januari yang semestinya hujan sehari-hari
ternyata hujan paling 1 minggu dan sekarang juga telah terhenti lagi di Cilacap, saya mengatakan. Dan yang hendak menanam tetap banyak, kalau yang ditanda hujan banyak yang gagal tanam lah. Karena itu saya mengajak secara seksama ya, saya mengajak secara seksama atas amanat dari para sesepuh, di mana dulu mengatakan ing besok tembe di penghujung zaman atau zaman akhir atau zaman puputan akan ada lelakon pendok emas trimo dilambangi segegem beras lah. Untuk hal yang demikian saya mencanangkan perlunya membangun lumbung cadangan pangan. Sekali lagi, perlunya membangun cadangan lumbung pangan atau lumbung cadangan pangan ya. Lah, saya berinisiasi dan lalu ada beberapa juga teman saya ya, teman di kampung itu yang memberikan singkong dan sebagainya, walaupun itu takarannya itu hanya tanaman 10 pohon atau 50 pohon, dia menyerahkan ke saya dan lalu saya kupas dan lalu saya bikin gaplek. Gaplek itu ya katot. Artinya singkong ini dijemur lalu sampai kepanasan kehujanan dan sampai kering betul, nanti disimpanlah. Ini lumbung cadangan pangan yang saya maksud sangat diperlukan manakala mengantisipasi manakala nanti beras sudah harganya tidak terjangkau oleh masyarakat bawah. Sekali lagi, beras harganya sudah tidak terjangkau oleh masyarakat bawah. Lah, apakah ini akan terjadi? Saya meyakini akan terjadi karena ada dongengan, contoh umpamanya ada dongengan besok ing tembe bakal ono pasar ilang kumandange. Lah, ternyata sekarang pasar tradisional sudah kalah oleh pasar online. Lah, ini kasunyatan yang sama sekali di luar nalar kita pada saat itu sekarang menjadi kasunyatan. Lah, yang saya maksud secara seksama, bagi yang sungguh-sungguh, sekali lagi, bagi yang sungguh-sungguh atas melaksanakan hajat-hajat leluhur Nusantara atau mencintai atau menginginkan atau bertujuan memulihkan tatanan budaya adiluhung, seyogianya mulai saat ini ya, sekali lagi, seyogianya sepatutnya mulai saat ini kita melakukan tindakan nyata secara seksama menguati lumbung cadangan pangan, diantaranya makanan alternatif selain beras itu adalah gatot atau oyek atau sebangsanya yang nanti bisa disimpan paling enggak mohon maaf kalau banyak bubuknya itu ya dijemur lagi, bisa disimpan walaupun secara tradisional itu bisa mencapai waktu 1 tahun atau 2 tahun. Sekali lagi, kalau gaplek gatot niscaya gaplek ya yang akan menjadi gatot ini, taruhlah gaplek, kalau bahasa itu ya gaplek mungkin ya bahasa nasionalnya. Lah, gaplek ini nanti bisa tersimpan secara seksama untuk apa? Ketersediaan saudara-saudara kita yang pada saat nanti manakala hal ini atau legenda atau dongengan atau ramalan para bini sebut terjadi, pendok emas trimo dilambangi segegem beras, kita sudah punya stok cadangan pangan. Sekali lagi, kita sudah punya stok cadangan pangan. Lah, kalau saya dikaitkan lagi mungkin ketika zaman Nabi Nuh, saya tidak akan segan-segannya mari kita membuat perahu. Kemungkinan perahunya ini adalah stok cadangan pangan. Saya meyakini pada saatnya nanti beras itu sangat susah untuk didapat oleh masyarakat bawah. Lah, bagi yang para peduli, bagi yang para sungguh-sungguh akan berniat membangkitkan budaya adiluhung atau tatanan keluhuran Jawa, seyogyanya sedini mungkin kita mempersiapkan lumbung pangan. Lah, andai kata para yang di kota-kota umpamanya, atau ada kesiapan mengenai finansial namun tidak ada tempat, tidak ada kesempatan tenaga, saya membuka kesempatan. Saya membuka kesempatan dalam artian saya mau beserta beberapa orang yang di dekat saya untuk membuat gaplek. Tinggal pembelian daripada singkong yang modelnya itu, kalau saya kecenderungannya, saya kemarin tuh menebas itu ya membeli di pekarangan, masih sifatnya hidup, dan lalu saya beli, saya niati memberikan imbal setimpal dengan uang,
lalu saya petik buahnya atau saya ambil singkongnya itu, dan lalu saya memberikan imbal setimpal atau ngembreti, atau istilah Jawa itu ngembreti, menyuruh tenaga ibu-ibu dan sebagainya untuk membuat gaplek. Artinya dari singkong dikupas dan nanti dibelah menjadi 4 dan lalu nanti dijemur hingga kering dan nanti lalu disimpan. Lah, ini kasunyatan yang telah saya lakoni, walaupun sekintal 2 kintal adalah sangat membantu. Lah, kali ini keseksamaan saya, manakala ada yang mau ya, ada yang mau secara seksama subscriber saya, walaupun itu hanya 3 kilo, 5 kilo saya kumpulin, saya bikin gaplek itu nanti untuk stok cadangan pangan manakala legenda atau ramalan atau jangka atau tutur leluhur ini pendok emas trimo dilambangi segegem beras bakal terjadi. Lah, saya meyakini pada tahun 2024-2025 nanti resiko rawan pangan atau krisis pangan adalah sangat dimungkinkan. Artinya saya meyakini pasti akan terjadi. Lah, kali ini saya mengatakan karena ini sudah jelas musim tanam gagal tanam, saya mengajak kepada siapapun ya, kepada siapapun yang mau peduli dengan bangsa ini, bukan untuk jual beli, tapi niat saya adalah untuk stok ketahanan pangan, tonggo, teparo, sedulur, anak cucu dan sebagainya manakala beras sudah langka, sudah sangat langka dan tidak terjangkau, minimal walaupun saurupan ya, walaupun saurupan ibaratnya segenggam maksudnya, itu kita masih ada stok cadangan pangan. Jadi siapapun yang mau menitipkan ke saya untuk membuat stok lumbung pangan, saya menerima dengan terbuka. Namun saya nggak meminta, akan saya gunakan untuk membeli singkong untuk kesiapan, daripada singkong sekarang itu seolah tidak ada harganya karena masih mampu membeli beras. Jadi intinya mari kita membangun lumbung cadangan pangan semaksimal mungkin untuk kesiapan kita bersama. Terima kasih.